Jadi kalau dikatakan kalau berandai-andai, ya semua juga bisa berandai-andai. Karena iman kami diverifikasi, Pak. Bukan hanya iman katanya-katanya, ya. Lalu hanya mohon maaf gitu, modal hafalan-hafalan. Tidak ada verifikasi data, tidak ada verifikasi kebenaran hafalan itu. Iman kami tidak seperti itu. Itu ya. Ada yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Saya mau tanya itu tentang Yohanes 1 ayat 1 dulu aja. Pada mulanya adalah firman. Itu kan? Duluan mana Allah dengan firman-Nya? Sama, nggak ada duluan-duluan. Dan di situ dituliskan pada mulanya. Berarti awal mulanya firman dulu, baru Allahnya atau gimana? Enggak, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu merujuk waktu yang kekal. Lihat bahasa asli Yunaninya, en arche, en hologos, arche. Itu merujuk pada suatu masa di luar daripada waktu. Yang merujuk kepada keberadaan Allah itu, maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu sejak kekal berada di dalam Allah itu. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi nggak ada yang lebih duluan firman atau Allah itu nggak ada. Tetapi inkarnasi pasti belakangan terjadi. Firman itu menjadi manusia itu belakangan terjadi. Karena nggak mungkin Allah itu pernah tanpa firman dan tanpa roh. Jadi mana lebih dulu Allah atau firman? Firman itu adalah Allah. Jadi nggak ada yang lebih dulu. Semua sama. Berarti saat firman telah menjadi manusia, firman Allah itu atau Bapa Sang Sumber itu nggak ada atau gimana? Enggak. Ketika firman Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah tanpa firman. Firman itu bukan sesuatu yang numerik, tapi sesuatu yang ordinal. Jadi bukan seperti nasi jadi bubur, lalu mendadak nasi lagi terus jadi bubur, bukan. Firman logos itu idenya ilahi, pikirannya ilahi, itu menjadi manusia. Sang Bapa, Allah Sang Bapa itu. Firmannya Allah Sang Bapa itu menjadi manusia. Logos itu menjadi manusia. Ide, ilmu. Makanya teologi itu theos, dan logos ilmu tentang theos. Berarti logosnya Allah Sang Bapa itulah Yesus Kristus, itulah yang menjadi manusia. Ketika pikiran saya menjadi kata-kata, apakah saya kehilangan pikiran saya? Tidak. Nah, ketika pikiran firman Allah menjadi manusia, apakah Allah kehilangan firman atau pikiran? Tidak. Tetap ada pada dirinya. Bentuknya yang berubah atau bertambah. Itu ya. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Halo. Ya silakan, mau tanya apa? Korintus 8 ayat 6 gimana itu? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Kristus. Lalu? Iya, Allah kan Bapa doang, ditambahin Yesus. Iya, Yesus itu siapa dulu, siapanya Bapa dulu. Yesus itu kan firmannya Allah Bapa. Lupa berisik banget. Aduh. Turun ya, saya jelaskan ya. 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Allah di sana adalah Bapa. Mengapa Allah itu disebut Bapa? Karena Bapa itu karena dialah sumber segala sesuatu, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Nah, firman itu adalah pikiran, ide, gagasan daripada Bapa itu. Jadi Yesus itu adalah firmannya Bapa itu. Yesus itu adalah pikirannya Bapa itu. Sejak kekal, Allah Sang Bapa itu tidak pernah tanpa pikiran, tanpa firman. Maka kalau Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1:14, maka Yesus Kristus itu sudah sejak kekal ada di dalam Bapa itu. Dan kalau Bapa ini adalah Allah, maka Yesus yang adalah pikirannya Bapa ini pastilah Allah. Makanya Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada." Siapa yang ada sebelum dunia ada? Gak mungkin dia bukan Tuhan kalau dia sudah ada sebelum dunia ada. Gak mungkin. Mana ada nabi yang sudah ada sebelum dunia ada? Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum dunia ada." Ya. Jadi harus dipahami, menafsirkan Alkitab itu nggak boleh satu-satu, harus seluruhnya Pak. Jadi ketika dikatakan dalam 1 Korintus 8:6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus, itu adalah paralelisme. Bukan berarti bahwa Yesus adalah Sang Bapa, bukan. Tetapi hakikat yang ditekankan di sana bahwa Allah itu Sang Bapa, yang artinya dia sumber. Bapa ini sumber segala sesuatu, dan Yesus ini adalah firman-Nya Bapa itu, maka dia diberi kuasa. Sang Bapa ini memberi kuasa kepada firman yang menjadi manusia ini, dan ketika dia diberi kuasa,
maka dia disebut Tuhan. Karena arti Tuhan adalah penguasa. Nah, apa buktinya Yesus diberikan kuasa oleh Bapa? Matius 28 ayat yang ke 19. Ya, Matius 8 ayat 19, ayat 17 ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, ya, para murid menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi, ketika firman-Nya Bapa ini datang ke dunia menjadi manusia, maka firman-Nya Bapa yang hidup ini diberi kuasa atas sorga dan bumi oleh Bapa. Ketika Yesus Kristus ini berkuasa atas langit dan bumi, maka dia adalah penguasa atas segala sesuatu. Maka karena dia berkuasa atas segala sesuatu itu, dia digelari Tuhan. Karena arti Tuhan adalah penguasa. Allah itu artinya apa? Sesembahan. Dan ketika Yesus disembah, dia tidak menolak disembah. Ketika Yesus dipuji, dia tidak menolak pujian. Ya, jadi Yesus adalah firman, pikiran Bapa yang menjadi manusia. Nah, ketika firman Allah Sang Bapa itu menjadi manusia, mengapa sih firman Allah ini yang harus menjadi manusia? Karena Sang Bapa ini tidak kelihatan, Sang Bapa ini tidak terhampiri, dan Sang Bapa ini tidak seperti apa-apa. Maka Sang Bapa ini mengutus firman-Nya, mengutus pikirannya, mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika firman ini menjadi manusia, maka seluruh otoritas, seluruh kuasa atas langit dan bumi diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus itu, yang adalah firman-Nya sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu seperti yang diberikan oleh Bapanya, sumbernya, maka dia disebut Tuhan, karena arti Tuhan adalah penguasa. Itu arti paralelisme 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7 ya. Jadi itu bukan tentang kami punya dua Tuhan, kami punya satu Allah dan kami punya satu Tuhan. Hanya ada satu Allah dalam iman Kristen, tidak ada dua atau tiga Allah. Jelas ya? Karena perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Allah, nggak ada tiga Allah. Silakan Egy, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Mau tanya itu, kenapa bisa seyakin itu kepada Tuhan Yesus? Oh, ini saya suka sekali pertanyaan yang tidak biasa. Kenapa saya yakin sekali dengan Yesus Kristus? Karena semua yang diinginkan manusia hanya ada di dalam Dia. Semua yang dikejar manusia hanya ada di dalam Dia, dan semua yang ditakuti semua manusia hanya dapat dikalahkan oleh Dia. Apapun kepercayaan orang, apapun agama orang, apapun keinginan orang, apapun sukunya, mau dia orang Batak, orang Tionghoa, orang Mesir, orang Eropa, orang Arab, manusia satu Pak, ya. Mute dulu ya. Tujuan manusia itu hanya satu. Keinginan manusia itu adalah mencari hidup. Makanya kamu makan, cari duit banyak-banyak, kamu berusaha jadi kaya agar kamu bisa makan, punya banyak uang, kamu tetap hidup. Ya, semua manusia itu cari hidup, Pak. Orang bekerja keras di seluruh dunia itu demi perutnya mempertahankan hidupnya. Hiduplah yang dicari orang. Dan yang paling ditakuti orang adalah kematian. Sehingga orang karena takut mati, maka dia berusaha melakukan banyak hal agar dia tidak cepat mati, agar dia tidak cepat mengalami penuaan. Bahkan banyak orang melakukan banyak hal, banyak strategi agar dia tidak cepat mati. Ketika dia sakit, dia pergi ke rumah sakit yang paling bagus agar dia cepat sembuh dan tidak cepat mati. Jadi yang dicari manusia itu di seluruh dunia ini hanya satu, Pak, hidup. Orang berlomba kaya, berlomba terkenal, berlomba populer, berlomba kuat, berlomba berkuasa, itu demi hidupnya, demi perut, demi hidup. Jadi semua orang di seluruh dunia ini itu mencari hidup. Dan semua orang di seluruh dunia ini berusaha menghindarkan kematian. Semua orang di seluruh dunia ini berusaha menghindari kematian. Nah, kalau yang dicari manusia adalah hidup, dan yang ditakuti oleh manusia adalah kematian, Yesus Kristus telah memberikan hidup dengan mengalahkan kematian melalui hidupnya kembali dari kematian. Dan dia telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian melalui kebangkitannya. Jadi semua kebutuhanku, semua keinginanku, yaitu untuk hidup, diberikan oleh Yesus Kristus yang telah hidup kembali dari mati. Dan ketakutanku, yaitu kematian, telah diinjak-injak, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari kematian.
Dan kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh 500 orang, dilihat oleh ratusan orang pada masa itu. Dan karena begitu hebatnya kebangkitan Yesus Kristus, maka para murid Yesus Kristus itu tidak takut mati karena mereka telah melihat Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Lalu untuk apa aku takut kepada kematian? Jadi mengapa saya yakin kepada Yesus Kristus? Karena hanya Yesus Kristus jawaban manusia. Hanya Dia jawaban manusia. Bahkan untuk Bapak sendiri, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kamu, Pak. Menyelamatkan kamu dan saya. Karena hanya Dia yang bisa memberi hidup. Hanya orang yang memiliki hidup yang bisa memberi hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan yang benar itu. Jalan yang benar itu untuk memperoleh hidup. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah intinya. Itulah poinnya. Mana ada selain Yesus yang pernah menawarkan hidup? Nabi mana yang mengajarkan yang menawarkan hidup? Musa? Tidak. Siapa nabi yang besar yang menawarkan hidup? Gak ada. Ya kan? Lalu ada yang mengatakan, dia akan mati, dia akan tersalib. Dia memang mau mati agar melalui kematiannya itu dia memasuki kematian untuk mengalahkan kematian itu. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana Dia membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan kalau Dia tidak mati? Bagaimana Dia membuktikan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup kalau Ia tidak mengalami kematian? Tapi karena Tuhan kami, Yesus Kristus tidak pernah berdusta, ketika Ia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, Ia dengan rela memberi diri untuk dibunuh dan memasuki kematian, mengalami kematian, agar dengan matinya Dia dapat mengalahkan kematian lalu bangkit dari mati. Dengan hidupnya kembali Yesus Kristus dari kematian, Ia membuktikan bahwa Ia tidak berdusta. Sehingga, apakah alasan kami untuk ragu kepada Dia? Apakah alasan kami untuk ragu kepada Yesus Kristus? Tidak ada. Ya, Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Adakah yang lebih hebat dari Yesus Kristus? Tidak ada. Sekalipun raja yang berkuasa, pemerintah yang berkuasa, siapapun itu, Pak, orang yang sangat kaya, orang yang sangat kuat, orang yang sangat hebat, di manakah mereka hari ini? Orang-orang yang kaya banget itu dari dulu, bahkan mereka tidak bisa melepas, bahkan uang mereka tidak bisa membeli hidup, uang mereka tidak dapat mengeluarkan mereka dari kematian. Orang yang katanya berkuasa, berpower, bahkan kekuatan mereka, pengaruh mereka tidak mampu melepaskan mereka dari kematian. Jadi kalau kamu mengandalkan uang, kalau kamu mengandalkan kuasa, kalau kamu mengandalkan power, kita akan bernasib sebagaimana orang yang memiliki semuanya itu telah mati sampai hari ini. Tapi Yesus Kristus telah mengalahkan kematian itu dan memberi hidup melalui kebangkitannya. Maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dialah yang paling berharga. Gitu ya, Pak Egi. Jadi kita yakin, karena apa? Kita yakin bukan dongeng. Kita yakin karena Dia membuktikan sendiri dalam sejarah dunia. Bukan yang katanya-katanya atau bukan yang mudah-mudahan. Yang pasti-pasti saja. Begitu, ya. Lalu, Kak, ya Pak. saya ingin bertanya, bukan saya menyalahkan, mohon maaf ya. Bagaimana kalau seandainya, apa tanggapan Bapak bagaimana kalau seandainya keyakinan yang Bapak yakini itu ternyata salah gitu? Oh, kalau kita berandai-andai, semuanya juga bisa diandai-andaikan, Pak. Tapi masalahnya Yesus Kristus itu tidak boleh diandai-andaikan. Karena Dia benar-benar melakukan dan membuktikannya dalam sejarah dunia. Bapak hari ini ada di tempat ini, Bapak dilahirkan. Kalau saya katakan seandainya kamu tidak pernah dilahirkan, apa yang kamu katakan kepada saya? Kamu nggak bisa berkata apa-apa kan? Seandainya Pak Egi tidak pernah dilahirkan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, apa yang akan Bapak Egi lakukan? Nggak ada kan? Kenapa? Karena Anda nggak tahu. Seandainya Pak Egi tidak ada, ini kan berandai-andai. Apa yang Bapak Egi lakukan? Nggak ada, karena Bapak itu tidak tahu. Nah, kalau Anda katakan seandainya nanti itu salah, pada faktanya itu tidak pernah salah. Kenapa? Karena itu ada dalam sejarah dunia.
sejarah dunia yang tidak dituliskan oleh orang Kristen sendiri, tapi dituliskan oleh orang-orang yang membenci Kristen pada masa itu. Itu orang-orang Yahudi. Ya. Jadi kalau Bapak itu salah, wah, sejarah tentang kemenangan Yesus Kristus atas kematian itu tidak ditulis oleh pihak orang Kristen. Itu ditulis oleh orang yang menyalibkan dia. Yaitu Roma. Nanti kamu baca tulisan Cornelius Tacitus dari Roma, tulisan Josephus Flavius yang mewakili Yahudi, lalu kesaksian Injil dari Alkitab. Ya, itu ada. Jadi kalau Bapak bilang enggak, nanti seandainya itu enggak benar, seandainya nanti itu salah, itu berandai-andai, Pak. Sama kalau saya menyatakan seandainya Pak Egi tidak pernah ada, apa yang akan Pak Endi katakan? Anda nggak akan bisa mengatakan apapun, soalnya Bapak enggak pernah ada. Nah, kalau seandainya itu salah, nggak mungkin salah. Karena itu bukan hanya dari pihak kami yang menceritakan itu. Orang-orang yang berdagang ke daerah Timur Tengah pun ada ya dinasti dinasti Wan dari Congkok menuliskan tentang peristiwa gerhana yang terjadi ketika Kristus tersalib di Kalvari. Karena peradaban Congkok itu lebih tua daripada kelahiran Kristus. Lao Tzu dan juga Confucius itu sudah ada 570 sebelum Masehi. Dan dinasti Tiongkok itu udah berdagang kemana-mana. Dan mereka mencatatkan itu. Nah, ya. Jadi kalau dikatakan kalau berandai-andai, ya semua juga bisa berandai-andai. Karena iman kami diverifikasi, Pak. Bukan hanya iman katanya-katanya, ya. Lalu hanya mohon maaf gitu, modal hafalan-hafalan. Tidak ada verifikasi data, tidak ada verifikasi kebenaran hafalan itu. Iman kami tidak seperti itu. Itu ya. Oke, Pak. Masih banyak yang mau naik, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Pak Egi. Tuhan berkati ya. Ya, malam, salam. Ya, salam Pak. Silakan Pak, mau tanya apa? Salam. Ya, yang ini mau nanya. Ini temanya di atas Yesus adalah Allah. Betul. Yesus kan itu nama. Sedangkan Allah itu juga nama. Siapa bilang Allah itu nama? Bagi siapa Allah itu nama? Allah itu nama bagi siapa? Jadi bukan. Iya, tapi bagi Tuhan bagi Tuhan bagi kan. Siapa? Bagi Yesus kan. Menurut siapa Allah itu nama? Adakah orang Yahudi menyebut nama Tuhannya sebagai Allah? Tidak pernah. Semua Israel mengatakan Adonai Eloheinu. Ya. Terus temanya di atas kok Yesus. Terus Yesus temanya di atas kok Yesus adalah Allah. Maksudnya gimana? Memang Yesus adalah Allah. Yesus itu nama. Yesus, Allah Yesus, Allah ya Allah. Udah, Allah itu kan pandanganmu. Ya. Pandangan orang Kristen sama orang Yahudi tidak begitu. Yesus adalah Allah. Allah itu artinya Itu adalah disamakan. Oh, itu bukan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, Pak. Allah di situ. Karena itu bukan Allah SWT. Kami tidak mengenal Allah SWT. Kami nggak kenal Allah SWT. Karena itu baru diperkenalkan di abad ke-7 dan itu Terus yang dimaksud situ ya? Terus yang dimaksud Allah di situ siapa? Ya Allah Sang Bapa. Yesus dimaksud Allah di situ? Ya, Yesus adalah Allah. Allah Sang Bapa. Ya Allah firmannya Allah Sang Bapa itu. Bukan Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, karena kami tidak kenal Allah. Kami nggak tahu itu sesembahan siapa itu. Jadi kami tidak sedang. Allah berasal dari kata mana? Dari mana? Yesus Allah berasal dari kata mana? Bahasa Ibrani Eloah. Dari bahasa apa sebenarnya ini? Bahasa Ibrani Eloah. Eloah kan Eloah. Eloah kan Eloah. Allah si Allah. Allah kan dari Arab. Eloah kan dari bahasa Arabnya Allah. Betul. Lalu bahasa itu kata Allah itu berasal dari bahasa Ibrani Eloah, bahasa Aram Elaha Allaha, bahasa Arab Allaha Allah. Gitu. Lalu Eloah kan Eloah bukan Allah. Iya, itu Eloah dari kan bahasa Eloah bukan Allah. Itu dari bahasa Arab. Allah itu dari bahasa Arab. Beda huruf, beda terjemahan. Terimaan maksudnya ya itu dari bahasa Arab. Lalu jadi maksudnya ya maksudnya kan ya tidak boleh disamakan Yesua dengan bahasa namanya orang, tidak bisa di apa namanya diterjemahkan di bahasa lain Allah. Ya kan, nama orang namanya Elia kan Indonesia, sampai di Arab juga Elia. Salah nggak kalau saya mungkin katakan, beda Arab lagi. Salah nggak kalau saya katakan jini itu manusia? Salah nggak kalau saya katakan begitu?
Jimmy itu Keliru lah. manusia. Bagi saya keliru sih. Oke, berarti Bagi Jimmy saya itu sih apa? keliru. Oke, kalau berarti Jimmy itu bukan manusia. Jimmy itu apa? Ya, manusia sih manusia, maksud saya. Ya udah, ketika saya Manusia, mengatakan, manusia cuma punya nama Jimmy. Saya dimanapun berada tetap ketika saya katakan Yesus adalah Allah, Allah itu merujuk kepada hakikatnya, bukan namanya. Yesus adalah Allah. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, firman itu adalah hakikatnya yang Allah. Ketika saya katakan Elia adalah manusia, berarti Elia itu nama saya, hakikat saya adalah manusia. Yesus itu adalah nama, hakikatnya dia adalah Allah. Elia adalah manusia, itu sama dengan Yesus adalah Allah. Ya, jadi Allah itu tidak nama. Ya kamu mungkin orang Kristen kurang belajar atau orang Kristen karbitan yang anti dengan nama Allah. Yeshua itu adalah nama Yeshua itu nama Ibrani dari nama Yunani Kristus, Yesus. Ya tidak masalah. Nama Allah itu juga rumpun bahasa Semitik. Kalau Anda mengatakan Allah itu kan dari bahasa Arab, maka nggak boleh orang Kristen pakai bahasa Arab. Loh, kamu juga ngapain pakai bahasa Ibrani? Yeshuaan. Ya kan kamu dangkal sekali berpikir seperti itu. Ya. Jadi kalau Yesus adalah Allah, lalu Anda mengatakan tidak boleh disamakan karena itu sama dengan Tuhannya orang sebelah. Ya sebelum orang sebelah ada di Arab, orang Kristen udah lebih dulu ada di Arab. Apakah arti Allah di situ adalah Allahnya orang Tuhan sebelah? Tidak, karena Tuhan sebelah belum ada di abad pertama. Tuhannya orang sebelah baru ada di abad ke-7. Sedangkan kata Allah sudah dipakai di Arab di abad pertama. Jadi belajar Kristen tuh jangan setengah-setengah. Belajar Kristen tuh penuh, komplit. Ya, jangan Yeshuaan sok-sokan Ibrani. Nggak usah sok-sokan Ibrani. Orang Indonesia aja, Pak. Jadi kayaknya dia mau komentar tentang nama Allah, nggak boleh pakai nama Allah. Sebelum kamu lahir, sebelum orang sebelah yang menuhankan Tuhan bangsa Arab itu ada, kata Allah udah dipakai di tanah Arab. Dan Allah di sana bukan nama, Allah di sana adalah hakikat dari Yesus itu. Jadi Elia adalah manusia, itu seperti Yesus adalah Allah. Elia adalah nama saya, manusia adalah kenyataannya saya. Yesus Kristus adalah namanya, Allah adalah kenyataannya dia. Ya Yesus itu ya Allah. Yesus itu ya kenyataannya Allah dia itu. Dia itu Yesus, namanya Yesus, gelarnya Tuhan, hakikatnya Allah. Nama saya Elia, gelar saya pelajar, hakikat saya manusia. Jelas ya? Jadi kalau kamu bingung dengan itu ya terserah. Jadi nggak ada yang menyamakan Tuhan dengan Tuhan yang lain ya. Belajar yang benar. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja menyaksikan video live TikTok saudara kita Elia Myron yang sangat luar biasa ya. Beliau telah menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita umat muslim dengan penuh ketenangan dan kejelasan saudara ya, berlandaskan firman Tuhan dalam Alkitab. Semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh saudara kita Elia Myron dapat menjadi bekal berharga dan menambah ilmu bagi kita semua ya, dalam beriman kepada Yesus Kristus ya. Mari kita terus menggali kebenaran firman Tuhan agar iman kita semakin diteguhkan ya. Dan bagi saudara yang saat ini masih mencari-cari kebenaran, pada kesempatan ini kami mengajak Anda dengan kasih ya. Jangan ragu untuk membuka Alkitab dan membacanya ya. Mulailah dengan membaca Injil Yohanes misalnya ya. Di sana Anda akan menemukan kisah tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dan tentang janji kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, bayangkan, dengan membaca Alkitab, Anda akan menemukan jawaban yang selama ini mungkin menghantui pikiran Anda. Ya, Anda akan merasakan kedamaian dan sukacita yang sejati, serta menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi saudara, jangan tunda lagi, belajarlah, temukan kebenaran, dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang masih mencari-cari kebenaran, agar mereka segera menemukan terang sejati di dalam Yesus Kristus. Jangan biarkan kebenaran hanya menjadi kata-kata yang didengar,
biarlah kebenaran itu meresap ke dalam hati kita, mengubah hidup kita, dan memancarkan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita, ya. Demikian video ini, saudara. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang diselamatkan, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.